Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu analisis pengaruh jumlah kapal motor, curah hujan, dan kecepatan angin terhadap jumlah produksi ikan laut tangkap di Provinsi Jambi pada tahun 2001 hingga 2015. Ini anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Abdira Fadilah, NIM 05201003, lalu ada Andreas Maska, NIM 05201015, Haris Fajar Maulana, NIM 05201038, selanjutnya ada Afifah Rizky Cahya Putri, yaitu NIM 10201003, lalu ada Muhammad Syawal Ibrahim, yaitu NIM 03201065. Nah, selanjutnya ini topik pembahasan kami, yaitu ada dari pendahuluan lebih dahulu, lalu ada tinjauan pustaka, analisis data, selanjutnya penutup. Pendahuluan yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, yang pertama yaitu bagian latar belakang masalah. Sebagai salah satu negara maritim di dunia, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer kuadrat atau 2/3 dari luas wilayah Republik Indonesia dan panjang pantai sekitar 95.181 km. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia, tentu terdapat pula berbagai potensi di dalamnya, khususnya potensi perikanan yang menjadi komoditas penting bagi dunia. Usaha perikanan Indonesia terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan darat atau perikanan budidaya. Perikanan tangkap merupakan perikanan penangkapan ikan yang difokuskan pada perikanan yang berasal dari alam. Dalam hal ini, perikanan laut, sektor perikanan tangkap merupakan kegiatan utama yang sudah berlangsung dari zaman dahulu karena luasnya wilayah laut Indonesia dan potensi perikanan di dalamnya, serta tidak memerlukan proses yang panjang seperti perikanan budidaya. Meskipun begitu, dalam perkembangan capaian dari perikanan tangkap semakin tertinggal dari perikanan budidaya. Fenomena ini terjadi karena pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap masih mendominasi oleh usaha perikanan rakyat dengan skala usaha kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, serta jangkauan operasi penangkapan yang terbatas. Pemasaran perikanan di Kota Jambi sempat terdampak pandemi COVID-19, tetapi target produksi tetap meningkat. Peningkatan jumlah produksi ikan laut di Kota Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor, kecepatan udara, curah hujan, dan jumlah kapal. Dengan ini kami menganalisis data yang didapatkan dengan metode regresi linear berganda dan metode analisis korelasi. Next slide. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana analisis korelasi dan regresi jumlah kapal, curah hujan, dan kecepatan angin terhadap produksi ikan tangkap dari laut di Provinsi Jambi. Yang kedua, variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh jumlah kapal terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Yang keempat, seberapa besar pengaruh curah hujan terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Yang terakhir, yang kelima, seberapa besar pengaruh kecepatan angin terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Tujuan tugas besar. Adapun tujuan dari dalam tugas besar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui analisis korelasi dan regresi jumlah kapal, curah hujan, dan kecepatan angin terhadap produksi ikan tangkap dari laut di Provinsi Jambi. 2. Mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang ketiga, mengetahui besar pengaruh jumlah kapal terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Yang keempat, mengetahui besar pengaruh
curah hujan terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui besar pengaruh kecepatan angin terhadap produksi ikan tangkap dari laut. Baik, berikutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari analisis korelasi, analisis regresi, dan uji signifikansi parameter. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Nah, berikutnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan hipotesis H0 dan juga H1, di mana H0 tidak ada korelasi antar variabel X dan variabel Y, sedangkan H1 ada korelasi antar variabel X dan variabel Y. Berikutnya yang kedua, menentukan alfa atau nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Nomor 3, yang ketiga, apabila p-value kurang dari alfa, maka kita harus menolak H0. Yang keempat, selanjutnya melihat nilai R-square, di mana R-square akan mempunyai nilai 0 sampai dengan 1, dengan definisi tingkat korelasi masing-masing range, di mana 0,00 sampai dengan 0,19 itu ada korelasi antar variabel sangat lemah. Lalu 0,20 sampai dengan 0,39 korelasi antar variabel lemah, 0,40 sampai dengan 0,59 korelasi antar variabel cukup kuat, 0,60 sampai dengan 0,79 korelasi antar variabel kuat, dan juga 0,80 sampai dengan 1 itu korelasi antar variabel sangat kuat. Lalu ada analisis regresi. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Variabel dependen atau Y dihubungkan lebih dari satu variabel independen, di mana ada X1, X2, X3, hingga Xn. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Tujuan dari uji regresi linear ini, linear berganda, adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau dependen, atau Y. Apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau nilai variabel independennya itu adalah X1, X2, sampai dengan Xn diketahui, di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana empat arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, ini adalah analisis regresi, di mana kita memiliki dua buah matriks. Yang pertama ada matriks A dan matriks H. Matriks A di sini, apabila kita lihat di baris pertama itu ada N, baris ke bawah itu ada sigma X1, sigma X2, dan sigma X3. Kemudian untuk N ke samping kanan itu ada sigma X1, sigma X2, dan sigma X3 lagi. Nah, di sini kita hanya menggunakan fungsi perkalian silang atau perkalian tabel. Jadi di mana apabila X1 dikali dengan X1 maka akan menghasilkan sigma X1 kuadrat. Lalu sigma X1 dikali sigma X2 akan menghasilkan sigma X1 X2. Untuk sigma X3 dikalikan dengan sigma X1 akan menghasilkan sigma X1 dan X3. Begitu seterusnya sampai ke bawah ini. Lalu untuk matriks A, matriks H, kita mempunyai sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan juga sigma X3Y. Nah, berikutnya ada matriks A1, matriks A2, dan matriks A3, serta matriks A4. Di mana di sini kita hanya memperhatikan, apabila matriks A1, kita memperhatikan nilai dari baris pertamanya. Nah, kalau kita lihat di A-nya di sini adalah N, sigma X1, sigma X2, dan sigma X3. Nah, kalau di matriks A1, kita mengganti baris pertama ini dengan matriks H. Jadi di sini pada baris pertama isinya adalah sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Begitu pula dengan matriks A2. Di sini kita mengganti pada baris kedua, yaitu mengganti dengan matriks H. Jadi nilainya pada baris kedua menjadi sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Berikutnya untuk matriks A3, kita juga hanya mengganti pada baris ketiga. Jadi baris ketiga saja yang kita lihat, di mana ada sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Sama seperti matriks A4, baris keempat saja yang kita ganti dengan matriks H, yaitu sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y pada baris keempat. Nah, berikutnya untuk mencari determinan pada
matriks A, A1, A2, A3, dan 4 itu ada rumusnya pada Microsoft Excel. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumusnya secara otomatis pada Microsoft Excel. Lalu untuk mencari B0, di sini rumusnya adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Untuk B1, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Untuk B2, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan B3, determinan 4 dibagi dengan determinan A. Lalu ada uji signifikansi parameter. Untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Berikut akan dijelaskan masing-masing pengujian tersebut. Adapun uji regresi yang digunakan meliputi yang pertama ada uji serentak atau uji F dan juga uji parsial atau uji T. Untuk uji serentak sendiri atau uji F, yaitu pada uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat data yang signifikan. Langkah-langkah ya dalam uji ini yang pertama, menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 tidak ada data yang signifikan, H1 ada data yang signifikan. Lalu menentukan daerah kritis, di mana kita perlu menolak H0 jika F hitungnya lebih dari F alpha, dalam kurung V1, V2. Dan juga untuk syarat signifikannya yang kita gunakan itu A alpha sama dengan 5%. Lalu statistik uji dengan ANOVA. Nah, di sini ada tabel. Jadi pada regresi itu derajat kebebasannya adalah K kurang 1. Jadi K ini adalah jumlah data. Lalu untuk jumlah kuadratnya atau SS di sini ada SSP. Lalu untuk kuadrat tengah atau MS di mana ada MSP sama dengan SSP dibagi jumlah data dikurang 1. Untuk F hitung dari regresi adalah MSP dibagi MSE. Berikutnya untuk residual di mana derajat kebebasannya adalah N dikurang K plus 1. Nah, di sini ada N. N adalah banyaknya data. Jadi banyak data dikurang dalam kurung jumlah data plus 1 tutup kurung. Berikutnya untuk jumlah kuadrat atau SS pada residual yaitu SSE. Lalu untuk kuadrat tengah atau MS, di mana MSE adalah SSE dibagi banyak data dikurang jumlah data plus 1. Untuk F hitungnya tidak ada. Sehingga didapatkan total derajat kebebasan sama dengan N kurang 1. Dan juga untuk jumlah kuadrat atau SS adalah SST. Nah, kalau tadi kita bisa lihat ada SSP, SSE, dan SST, nah di sini ada rumusnya. Jadi untuk SST sendiri adalah sigma Y1. Y1 ini bukan Y1, mohon maaf. Jadi sigma YI. Y ini adalah Y yang kita dapat dari tabel yang kita punya. Dikurang dengan Y bar. Y bar ini adalah Y rata-rata. Nah, tadi YI dikurang Y bar, tutup kurung kuadrat. Dikuadratkan. Lalu untuk SSE sendiri adalah sigma EI kuadrat sama dengan sigma dalam kurung YI. Seperti yang saya bilang tadi, YI ini adalah Y yang kita punya pada tabel, dikurang Y topi. Nah, Y topi ini adalah Y dari hasil regresi. Dikuadratkan. Lalu untuk SSR sendiri adalah sigma Y topi dikurang Y bar atau Y rata-rata. Dikuadratkan lagi. Itu rumusnya untuk yang saya bilang tadi ada SST, SSE, dan SSR. Lalu ada uji parsial. Uji parsial atau uji T bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependent variabel. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Mana ada langkah-langkah dalam uji ini yaitu menentukan hipotesis H0 tidak ada data yang signifikan, H1 ada data yang signifikan. Lalu ada tolak H0. Apabila p-value kurang dari alfa, artinya koefisien regresi variabel independen tersebut signifikan terhadap variabel depend. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data, dari deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, dan simpulan prediksi. Nah, di sini terdapat data yaitu yang sebagai variabel X1 yaitu jumlah curah hujan yaitu X2, lalu ada kecepatan angin yaitu X3 dan produksi ikan tangkap laut Provinsi Jambi yaitu sebagai variabel Y. Selanjutnya deskripsi data yaitu variabel yang digunakan adalah data produksi ikan tangkap laut Provinsi Jambi sebagai variabel Y dan data jumlah kapal
Provinsi Jambi sebagai variabel X1, data jumlah curah hujan per tahun Provinsi Jambi sebagai variabel X2, dan data kecepatan angin Provinsi Jambi sebagai variabel X3. Periode data yang dipakai dari tahun 2001 hingga 2015. Sumber data yang kami peroleh yaitu dari website BPS, yaitu www.bps.go.id. Selanjutnya, nah di sini ada deskripsi data, di mana produksi ikan tangkap di sini memiliki rata-rata 44.073, selanjutnya standar deviasinya 5.562, variansinya sebesar 30.935.125. Lalu ada max-nya yaitu 48.826, baru ada minimalnya 25.100. Selanjutnya rata-rata dari jumlah kapal motor yaitu variabel X1 sebesar 2.822, standar deviasinya 659, variansinya 434.699, lalu ada max-nya yaitu 4.293, lalu ada min-nya yaitu 2.259. Lalu ada jumlah curah hujan X2 yaitu rata-ratanya 2.064, standar deviasinya 669, variansinya 44.447.255, lalu ada maksimumnya itu 3.207 dan minimumnya ada 425. Selanjutnya ada kecepatan angin sebagai variabel X3 yaitu rata-ratanya 2,98, selanjutnya standar deviasi 1,435, variansinya 2,06, maksimumnya 5,5 dan minimumnya 1. Selanjutnya analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara produksi ikan laut tangkap, jumlah kapal motor, curah hujan per tahun, dan kecepatan angin. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot. Nah, di sini untuk scatter plot antara produksi ikan tangkap dengan jumlah kapal motor, yaitu hubungannya linear positif antara produksi, lalu ada antara produksi ikan tangkap dan jumlah curah hujan, yaitu hubungannya positif juga, linear positif. Selanjutnya ada scatter plot dari produksi ikan tangkap dengan kecepatan angin, hubungannya linear positif juga. Lalu di sini ada analisis korelasi dengan hubungan p-value. Berdasarkan tabel 3.2 ini, hasil uji korelasinya diketahui bahwa uji korelasi produksi ikan tangkap laut Provinsi Jambi dengan jumlah kapal motor Provinsi Jambi X1, jumlah curah hujan per tahun Provinsi Jambi X2, dan kecepatan angin Provinsi Jambi X3 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05. Didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya. Lalu selanjutnya, nah ini berdasarkan R-square, analisis korelasinya. Nah, berdasarkan R-square yang diperoleh, dapat diketahui bahwa keeratan hubungan variabel independen dengan variabel dependen sebesar 52,12%. Artinya, hubungan korelasi antara variabel independen dan variabel dependen itu cukup kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea. Nah, berikutnya ada model regresi berganda. Model regresi ini untuk memprediksi nilai dari y-nya apabila mengalami kenaikan atau penurunan. Menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai B0, B1, B2, dan B3. Persamaan model regresi linear berganda dapat dituliskan dengan cara Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Nah, berikut adalah gambar dari struktur data menggunakan pendekatan matriks. Nah, yang ini adalah matriks A dan yang sebelahnya adalah matriks H. Nah, dengan pendekatan matriks ini dapat kita peroleh nilai B0-nya sebesar 26.923, B1-nya sebesar 1,52, B2-nya sebesar 5,47,
dan B3-nya sebesar 522. Maka didapatkan model regresi Y sama dengan 26.923 ditambah 1,52 X1 ditambah 5,47 X2 ditambah 522 X3. Artinya, setiap bertambahnya satu satuan jumlah kapal motor mengakibatkan jumlah kapal motor akan naik sebesar 1,52 dengan syarat curah hujan dan kecepatan angin konstan. Setiap bertambahnya satu satuan curah hujan mengakibatkan curah hujan akan naik sebesar 5,47 dengan syarat jumlah kapal motor dan kecepatan anginnya konstan. Setiap bertambah satu satuan kecepatan angin mengakibatkan kecepatan angin akan naik sebesar 522 dengan syarat jumlah kapal motor dan curah hujannya konstan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ada model regresi berganda yang ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita dapat peroleh degree of freedom atau DF, SS-nya, MS, F hitung, dan signifikan F. Dari perhitungan dan tabel ANOVA, didapatkan nilai SSR sebesar 225.741.622. Nilai SSE sebesar 207.350.123 dan nilai SST sebesar 433.91.745. Dari MSR-nya dan rumus MSE didapatkan nilai MSR sebesar 75.247.207 dan nilai MSE sebesar 18.850.011. Dan dengan membagi nilai MSR dan MSE, maka didapatkan F hitung sebesar 3,991892. Dari F hitung yang diketahui bahwa F hitung dengan nilai 3,991892 dan F tabel 3,59, maka dapat ditentukan F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka disimpulkan bahwa tolak nol. Artinya terdapat nilai minimal salah satu nilai parameternya yang signifikan. Untuk mengetahui variabel mana saja yang signifikan, maka digunakan uji parsial. Nah, berikut adalah uji parsialnya. Dengan menggunakan uji parsial, dengan prediktornya B1, B2, dan B3, didapat nilai p-value-nya 0,41235, 0,00942, dan 0,53926. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa p-value dari prediktor jumlah kapal motor memiliki nilai p-value 0,41235 yang lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak nol. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. Nah, berikutnya p-value dari prediktor curah hujan memiliki nilai p-value 0,00942, yang mana nilai ini lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05. Sehingga keputusan tolak nol. Artinya terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. P-value dari prediktor kecepatan angin yaitu 0,53926 yang lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak nol. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. Berikutnya ada simulasi prediksi. Simulasi prediksi merupakan nilai dari ini merupakan data-data yang telah didapat sebelumnya, sedangkan Y prediksi merupakan Y yang diperoleh setelah memasukkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Nah, berikut adalah nilai-nilai dari Y prediksinya, yang 48.456,62 sampai ke 40.887,60. Selanjutnya akan dijelaskan penutup mengenai kesimpulan dan saran dari Syawal.
Deskripsi data menunjukkan bahwa rata-rata produksi ikan tangkap Provinsi Jambi yaitu 44.073 dengan standar deviasi 5.562. Varian sebesar 30.935.125, di mana nilai minimumnya 25.100 dan nilai maksimumnya 48.826. Rata-rata jumlah kapal motor Provinsi Jambi yaitu 2.822 dengan standar deviasi 659. Varian sebesar 434.699, di mana nilai minimumnya 2.259 dan nilai maksimumnya 4.293. Rata-rata jumlah curah hujan per tahun Provinsi Jambi yaitu 2.064 dengan standar deviasi 669. Varian sebesar 447.255, di mana nilai minimumnya 425 dan nilai maksimumnya 3.207. Rata-rata kecepatan angin Provinsi Jambi yaitu 2,98 dengan standar deviasi 1,435. Varian sebesar 2,06, di mana nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 5,5. Next. Analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,244, antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,680. Antara variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,221. Berdasarkan R-square yang diperoleh dapat diketahui bahwa keratan hubungan variabel independen dengan variabel dependen sebesar 52,12%. Artinya hubungan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat. Next. Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa model regresi Y sama dengan 26.923 ditambah 1,52 X1 ditambah 5,47 X2 ditambah 522 X3. Artinya setiap bertambahnya satu satuan jumlah kapal motor mengakibatkan jumlah kapal motor akan naik sebesar 1,52 dengan syarat curah 13, hujan dan kecepatan angin konstan. Setiap bertambahnya satu satuan curah hujan mengakibatkan curah hujan akan naik sebesar 5,47 dengan syarat jumlah kapal motor dan kecepatan angin konstan. Setiap bertambahnya satuan kecepatan angin mengakibatkan kecepatan angin akan naik sebesar 522 dengan syarat jumlah kapal motor dan curah hujan konstan. Next, Abiu. Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa F hitung dengan nilai 3,991892 dan F tabel 0,037834 maka dapat ditentukan F hitung F tabel, maka disimpulkan bahwa tolak H0 artinya terdapat minimal adalah ada salah satu nilai parameter yang signifikan. Dari uji parsial menunjukkan bahwa p-value dari prediktor jumlah kapal motor memiliki nilai p-value dalam kurung 0,41235 tutup kurung dan A-nya 0,05, sehingga keputusan gagal tolak H0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. P-value dari prediktor curah hujan, maka nilai p-value 0,0094 lebih kecil dari A 0,05, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. P-value dari
prediktor kecepatan angin memiliki nilai p-value 0,53926 lebih besar dari A 0,05, sehingga keputusan gagal tolak H0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap produksi ikan tangkap laut di Provinsi Jambi. Next, Abi. Dalam mencari data diperlukan sumber terpercaya dan panduan yang jelas dalam melakukan percobaan. Sangat penting dalam menganalisis data, hasil percobaan penelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan perhitungan dan analisis lebih teliti lagi pada saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lain juga salah. Sekian dari saya. Next. Selanjutnya ada pembagian tugas kelompok di sini, yaitu pertama ada saya sendiri sebagai ketua kelompok yang bertugas mengordinasi kelompok dan melakukan analisis data. Lalu ada Andreas Maska dengan NIM 05201015 bertugas menganalisis data yang telah didapatkan dan menyimpulkan hasil data. Selanjutnya ada Haris Fajar Maulana dengan NIM 05201038 yaitu bertugas mencari data pada laman BPS sebagai penunjang analisis data dan mengetik laporan tugas besar serta membuat slide PowerPoint tugas besar. Selanjutnya yang keempat ada Afifah Rizky Saya Putri yaitu dengan NIM 10201003 bertugas mencari data pada laman BPS dan membuat bagian pendahuluan laporan tugas besar. Selanjutnya ada Muhammad Syawal Ibrahim dengan NIM 03201065 bertugas mencari data pada laman BPS dan membuat pada bagian abstrak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kelompok kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.